Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Itu sudah kita pahami bersama-sama. Ditandai dengan banyaknya etnis, ya, suku, agama, bahasa daerah, budaya yang beragam, dan adat istiadat yang sangat beraneka warna. Untuk persoalan agama, negara kita memang bukan negara agama atau bukan negara teokrasi, melainkan secara konstitusional negara mewajibkan warganya untuk memeluk satu dari agama-agama yang diakui eksistensinya di negara kita. Sebagaimana yang tercantum dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara memberi kebebasan kepada penduduk untuk memilih salah satu agama yang telah ada di Indonesia, Islam, ya, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahkan negara juga mengakui eksistensi para penghayat aliran kepercayaan. Pernyataan ini dengan sendirinya mengharuskan negara untuk terlibat dalam menata kehidupan beragama. Hadirin yang terhormat, ketentuan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting artinya bagi agama-agama dan bagi para pemeluknya. Kenapa? Karena telah memberi jaminan dan sarana keterlibatan umat di dalam mengisi dan memperkaya kehidupan bernegara bangsa. Tiap pemeluk agama mendapatkan kesempatan untuk menjalankan agama dan menciptakan kehidupan beragama sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Pengembangan kehidupan beragama tidak boleh menjurus ke arah tumbuhnya pemikiran dan pemahaman agama yang sempit. Karena itu akan menimbulkan konflik antar umat beragama. Kerukunan hidup antar umat beragama merupakan suatu sarana yang penting dalam menjamin integrasi nasional, sekaligus merupakan kebutuhan dalam rangka menciptakan stabilitas yang diperlukan bagi proses pencapaian masyarakat Indonesia yang damai. Kerjasama yang rukun dapat terjadi apabila di antara para pemeluk agama merasa saling membutuhkan, merasa saling menghargai perbedaan. Oleh karena itu akan terjadi saling tolong-menolong, saling bantu, dan memiliki sikap toleran satu sama lain. Hadirin yang terhormat, toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip orang lain. Akan tetapi tidak berarti seseorang harus mengorbankan keyakinan atau prinsip yang dianutnya, melainkan harus tetap mencerminkan sikap yang kuat, atau dalam istilah agama istiqomah untuk berpegang pada keyakinan sendiri, keyakinan masing-masing. Prinsip toleransi antar umat beragama banyak sekali, diantaranya misalnya tidak boleh ada paksaan dalam beragama, baik paksaan itu secara halus maupun dilakukan secara kasar. Manusia berhak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya dan beribadat menurut keyakinannya itu. Selanjutnya tidak akan berguna memaksa seseorang agar mengikuti satu keyakinan tertentu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, juga melarang hidup bermasyarakat dengan yang tidak melarang, ya, hidup bermasyarakat, ya, bernegara bangsa dengan yang tidak sepaham atau yang tidak seagama, dengan harapan menghindari sikap saling bermusuhan. Hadirin yang terhormat, Indonesia sebagai bangsa yang majemuk perlu belajar dari prahara yang akhir-akhir ini melanda negara adidaya Amerika Serikat, ya. Tentu saja para hadirin juga sudah mengetahuinya dalam berbagai berita di media massa. Jadi beberapa waktu ke belakang, sekonyong-konyong masyarakat Amerika menjadi masyarakat yang tidak akur, menjadi masyarakat yang saling bertikai. Padahal mereka kampionnya demokrasi dan kampionnya masyarakat multikultural. Mari kita lihat, kita tengok bagaimana sebetulnya sejarah Amerika itu terbentuk. Kebangsaan Amerika itu terbentuk sebagai masyarakat majemuk dengan dominasi kulit putih Anglo-Saxon. Multikulturalisme Amerika menganut model kosmopolitan
yang berusaha meleburkan berbagai identitas kelompok ke dalam suatu melting pot berbasis identitas kulit putih dengan menekankan hak-hak individu yang sangat kita kenal, yaitu individual rights. Untuk masa yang panjang, sistem ini berjalan efektif, setidaknya karena dua faktor yang penting. Yang pertama, secara demografis kulit putih menjadi mayoritas di Amerika itu. Yang kedua, adanya kesamaan persepsi tentang ancaman bersama dari luar dalam menghadapi perang-perang dunia, ya, konflik internasional, termasuk perang dingin. Sementara itu Amerika Serikat mengalami penderasan arus imigran, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Hadirin yang terhormat, berbeda dengan arus imigran sebelumnya yang lebih bersifat perseorangan. Gelombang imigran baru ini acap kali bersifat kelompok yang kemudian membentuk semacam enklave-enklave tersendiri yang relatif berhasil mempertahankan identitas asalnya. Muncullah kantong-kantong seperti Hispanic. Hispanic itu adalah kantong-kantong imigran dari Eropa bagian selatan, terutama Spanyol, Portugis, ya. Kemudian dari Chinanic. Chinanic itu adalah kantong-kantong para imigran yang berasal dari daratan Cina. Kemudian Vietnamic adalah kantong-kantong imigran yang gerakan imigran yang sangat besar-besaran pada saat pasca perang Vietnam. Orang-orang Vietnam banyak sekali yang menjadi imigran ke Amerika. Dan yang besar satu lagi adalah Koreanik. Itu bangsa-bangsa kantong-kantong imigran dari Korea dan sejenisnya, termasuk dari sejumlah negara Asia yang kecil-kecil. Mereka itu tidak sepenuhnya lebur ke dalam melting pot kulit putih. Perkembangan ini mengubah struktur demografis bangsa Amerika Serikat, ya, dengan melambungkan jumlah kulit berwarna seraya melemahkan dominasi kulit putih. Seiring berakhirnya Perang Dingin yang dimenangi oleh Amerika Serikat, persepsi tentang ancaman bersama atau common enemy dari luar pun pudar. Sehingga keberagaman identitas tak mudah lagi diredam. Misalnya kebangkitan Cina sebagai kekuatan baru dicoba direkayasa para demagog sebagai sumber ancaman baru. Namun ternyata kalah cepat dibandingkan dengan eskalasi retakan dalam rumah identitas Amerika Serikat sendiri. Hadirin yang terhormat, dalam pada itu menyusul krisis ekonomi dunia yang terjadi pada dekade tahun 1970-an. Mahjab ekonomi baru muncul dengan juru bicara dalam tanda petik nabi-nabi ekonomi pasar bebas, ya. Seperti kita kenal misalnya Milton Friedman dan Friedrich Hayek. Itu kita kenal sebagai nabi-nabi ekonomi pasar bebas. Mahjab ini menggusur kebijakan ekonomi campuran dengan kebijakan ekonomi yang secara perlahan menjurus pada paham libertarian. Apa itu paham libertarian? Itu paham kebebasan individu yang secara ekstrim, yang lebih dikenal dengan istilah di negara kita itu sebagai neolib, ya, atau neoliberalism. Secara politik, paham ini mendapatkan momentumnya pada masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan di Amerika dan Perdana Menteri Margaret Thatcher di Inggris, yaitu sekitar dekade tahun 1980-an. Ketika itu dikenal slogan perlucutan peran pemerintah, seperti melalui deregulasi industri, pemotongan pajak orang-orang kaya, dan penghapusan berbagai jaminan sosial. Dengan menjadikan negara sebagai pelayan pasar, neoliberalisme memberi terlalu banyak pada kebebasan individu, melupakan bahwa individualisme yang bersifat predator juga bisa membawa
sumber-sumber penindasan dan ketidakadilannya tersendiri. Neolib dengan doktrin pasar bebasnya juga mendorong pelarian modal Amerika Serikat bersama kompleks-kompleks industri manufakturnya ke negara lain yang lebih menguntungkan, terutama ke kawasan-kawasan Asia Tenggara, ke Vietnam, ke Thailand, ya. Secara perlahan hal ini mengempiskan peluang kerja kepabrikan bagi kelas pekerja kulit putih. Saat yang sama, peluang kerja di sektor-sektor pekerja kasar lainnya sudah diambil oleh para imigran yang baru itu. Hadirin yang terhormat, ini suatu kejadian yang sangat nyata bahwa untuk pertama kali dalam sejarah Amerika Serikat, kelas pekerja kulit putih itu merasa sesuram kulit hitam di masa lalu. Saat yang sama, kulit berwarna dengan jumlah yang terus bertambah memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Ekspektasi politik yang meninggi bisa berubah menjadi frustrasi pada saat menghadapi diskriminasi laten dalam struktur dan budaya politik Amerika, ya, terutama akhir-akhir ini pada saat Trump berkuasa. Dua kelompok dipersatukan oleh rasa terancam dan saling tak percaya, itu kelompok kulit berwarna dan kelompok kulit hitam, yang dengan sulutan demagogi populisme ala Trumpisme atau propaganda Black Lives Matter bisa menjadi kobaran amuk massa sebagaimana yang terjadi beberapa bulan terakhir di Amerika Serikat. Hadirin yang berbahagia, prahara Amerika Serikat memberi pesan moral kepada kita. Pertama, ternyata daya sintas atau daya tahan suatu negara memerlukan komitmen pada keadilan, baik secara domestik maupun internasional. Tesisnya begini, jangan sampai kepentingan perseorangan, golongan, dan negara itu membuat kamu berbuat tidak adil, karena setiap ekspresi ketidakadilan akan melahirkan karma ketidakadilan yang lain. Itu tesisnya. Faktor kedua, kuasa harus dipertahankan sebagai sesuatu yang bersifat timbal balik, tidak menjelma sebagai relasi dominasi yang bersifat satu arah. Harus dihindari pemusatan modal finansial, modal politik, dan modal budaya di satu tangan yang bisa menghancurkan rasa saling percaya dan persaudaraan sebagai bangsa menjadi rusak. Hadirin yang berbahagia, untuk itu setiap desain sistem politik dalam kerangka transformasi sosial harus mengupayakan terjadinya inklusi ekonomi, inklusi politik, dan tentu saja harus terjadinya inklusi budaya. Faktor ketiga, bagi masyarakat majemuk dengan multi identitas seperti negara kita Indonesia, tampaknya model multikulturalisme kosmopolitan ala Amerika Serikat yang hanya menekankan kesamaan hak-hak individu tampaknya tidak memadai. Masalah multikulturalisme bisa dijelaskan dengan fakta bahwa setiap warga negara, bahkan jika dipandang sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu abstrak yang tercerabut dari akar-akar sosialnya. Pengakuan terhadap hak-hak budaya kelompok, terutama misalnya golongan minoritas, harus dibuka terlebih dahulu sebagai prakondisi menuju pembentukan individu warga negara bisa melampaui identitas etniknya, yang dalam konsep kewargaan disebut post-ethnic condition. Hadirin yang terhormat, multikulturalisme Indonesia berbasis konsepsi Bhinneka Tunggal Ika merupakan pilihan yang lebih tepat. Kenapa demikian? Di satu sisi Indonesia mengakui model pluralis dengan mengakui hak-hak aneka kelompok etnis budaya untuk mempertahankan identitasnya masing-masing. Di sisi lain Indonesia juga mengantisipasi model kosmopolitan dengan cara mendorong setiap individu dari berbagai kelompok identitas untuk berinteraksi dan berpartisipasi di ruang publik dengan sama-sama menjunjung keyakinan, menjunjung nilai, menjunjung simbol-simbol dan
konsensus kewargaan. Simpulannya adalah bercermin dari kerusuhan di Amerika Serikat baru-baru ini mengingatkan bahwa tak ada negara yang telah selesai dalam urusan-urusan kenegaraannya. Jadi tak ada negara yang telah selesai dan tak ada satu kuasa yang sedemikian adidaya yang bisa menghabisi seluruh kemungkinan resistensi. Manusia hidup dalam satu jaringan interaksi yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, suatu dominasi ketidakadilan seseorang atau satu golongan atas yang lain kerap menyisakan celah bagi arus balik pembalasan dengan mengalami ketidakadilan yang tak terduga. Itulah yang terjadi di Amerika Serikat. Semoga saja kemajemukan bangsa kita tetap terjaga sesuai dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda namun tetap satu jua.